Ini nih, surat cinta dari Google AdSense yang aku tunggu-tunggu selama 6 bulan. Dekan juga, tapi nggak sampai 6 bulan juga kali. Hey, welcome back to my channel. It's me, Ramos Pane. I'm back di tahun 2022 awal. Bagaimana semua kabar teman-teman? Semoga semua dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat. Oh iya, sekarang udah tahun 2022 nih. Bagaimana resolusi 2021-nya kemarin? Apakah semua sudah terpenuhi? Apa resolusi 2021 diundur menjadi 2022? Karena belum tercapai. Nggak apa-apa, itu bukan suatu masalah, tapi itu adalah sebuah motivasi agar kita bisa memenuhinya lagi. Atau malah teman-teman udah ada yang dapat target 2021 achieve, terus 2022-nya ditingkatkan lagi. Itu keren banget. Aku doakan agar teman-teman semua tercapai keinginannya. Oh iya, aku mohon maaf, aku udah cukup lama tidak mengupload video atau membuat konten di channel YouTubeku ini, karena memang tahun 2021 kemarin cukup sibuk ya, banyak kegiatan yang sudah mulai kembali berjalan walaupun belum senormal tahun 2019 atau sebelum ada COVID di Indonesia. Jadi di tahun 2021 itu pekerjaan-pekerjaan udah kembali ada nih. Terus aku lebih banyak fokus di bagian foto. Dan karena Juni aku terkena serangan COVID dan kami baru ngeh ternyata kami akan memiliki anak kembar. Jadi aku memutuskan untuk tidak on beat menjadi driver taksi online untuk sementara waktu, setidaknya sampai beberapa bulan setelah anak-anak kami lahir nanti. Kedua anak kembar kami itu akan lahir ya kurang lebih di akhir bulan Januari atau di awal Februari. Yaitu dikit lagi nih. Jadi sekarang aku lebih fokus kerja di rumah sebagai desainer grafis, di weekend sebagai fotografer, dan ngurus anak sekaligus menjadi suami siaga. Kadang-kadang rada deg-degan, perutnya istri udah mulai nyeri-nyeri gitu kan. Jadi aku emang harus lebih fokus di rumah. Dan nggak bisa banyak upload video karena ada pekerjaan-pekerjaan seperti fotografi itu aku nggak bisa mempublikasikan hasil karyaku karena memang terkait dengan ikatan kontrak dengan klien atau dengan vendor yang meng-hire aku. Jadi aku tidak mempublikasikan hasil kerjaku di media sosialku. Jadi kalau teman-teman lihat di media sosialku, isinya emang kehidupanku sehari-hari sebagai seorang bapak. Banyakan sama anakku yang pertama, si Jerome itu. Oh iya, bagaimana dengan target di tahun 2022 ini? Mudah-mudahan semua teman-teman bisa membuat rancangan apa yang akan dilakukan agar target-target itu bisa terpenuhi. Nah, kemarin tuh aku juga sempet males buat konten di channel YouTube itu karena sedikit kecewa nih, karena aku nggak dapet surat verifikasi alamat dari Google AdSense. Jadi kan kalau kita mau cari duit lah ya di YouTube, kita kan harus mendaftarkan AdSense agar ada iklan ditonton sama viewers, yaitu teman-temanku sekalian di sini. Semakin sering dilihat, nggak di skip, ya ada hitungannya kecil banget sih. Tapi kalau yang nonton banyak, ya hitung-hitung nabung gitu ya. Tapi tabungan-tabungan itu tidak bisa diambil kalau dua hal belum terpenuhi, yaitu satu, belum dapat PIN kode verifikasi, yaitu berupa surat dari YouTube, atau kedua, belum mencukupi nilai $100 US atau senilai 1.300.000. Waktu itu tuh aku
belum sama sekali dapat surat verifikasi dari Google AdSense yang sedianya dikirim melalui Pos Indonesia. Jadi kita minta mereka untuk kirimkan PIN-nya nanti akan dimasukkan di website mereka sebagai pola pembayaran. Setelah mencapai 1.300.000 nanti akan ada pembayaran berkala. Nah, itu tuh aku nggak nyampe suratnya. Kan dikirim lewat Pos Indonesia, sampai aku ngejar-ngejar ke kantor pos. Teman-teman tuh bilang harus kejar ke kantor pos kabupaten gitu ya. Aku nyari ke kantor pos, sampai ke kantor pos pusat dua kali tuh nggak ada, sampai aku mencatatkan nomorku dan alamatku lagi di situ. Terus 2 bulan berikutnya juga masih belum keterima nih suratku. Jadi aku minta dikirimkan ulang oleh Google itu sampai kali ketiga. Jadi aku udah menunggu selama 6 bulan itu aku menunggu, tidak ada surat yang masuk. Kalau aku lihat dibaca di Google AdSense, ada kemungkinan terlambat karena memang pengiriman sulit karena masa-masa COVID waktu itu. Nah, sempet tuh aku sedikit patah hati karena sudah berusaha gitu ya buat konten, udah lihat ada nominal walaupun dikit dan jauh dari di bawah 1.300.000 gitu ya, tapi ada semangat gitu. Terus tiba-tiba Google kasih tahu bahwa verifikasimu belum ada sampai saat ini, jadi kita harus menarik iklan dari channel YouTube-mu. Waduh, dari situ aku tiba-tiba udah nggak semangat lagi buat konten. Jadi aku tuh sering berbagi pengalaman kerjaku sebagai fotografer, sebagai driver taksi online gitu ya, agar teman-teman yang berkecimpung atau mau berkecimpung di bidang yang sama bisa tahu apa ini yang dihadapin, masalahnya apa, terus solusinya apa gitu ya. Tapi di lain pihak aku pun beranggapan, wah semoga dengan informasi yang aku berikan ini aku juga bisa dapat manfaat, yaitu aku bisa dapat penghasilan tambahan dari YouTube gitu. Tapi ternyata iklannya ditarik dari YouTube karena aku nggak memverifikasi PIN, sedangkan PIN-nya itu nggak nyampe-nyampe. Jadi aku kecewa banget dan pikir udah deh gue tinggalin YouTube gitu ya, udah duitnya nggak gede, kok sulit banget gitu. Namun tiba-tiba di awal tahun 2022, yaitu kurang lebih 6 bulan masa penantianku dan aku sudah bergejolak tuh, udah males buat konten. Tiba-tiba seorang kurir petugas Pos Indonesia nelpon, "Pak, saya dari Pos Indonesia mau mengirimkan surat untuk Bapak dari Google AdSense." Tapi karena saat itu aku lagi sibuk ngurusin mertuaku yang mau masuk rumah sakit karena suatu kondisi, jadi aku minta tolong dikirimkan ke kantor pengelola di tempat tinggalku gitu ya. Baru besoknya aku ambil. Jadi ini dia nih, ini nih surat cinta dari Google AdSense yang aku tunggu-tunggu selama 6 bulan. Dulu gue pacaran aja nunggu kabar dari mantan pacar yang ada istriku, emang deg-degan juga, tapi nggak sampai 6 bulan juga kali gitu ya. Tapi gue seneng banget akhirnya dapat juga nih surat cinta dari Google AdSense. Gue nggak tahu itu suatu kebetulan apa tidak, karena kurang lebih di akhir tahun 2021 aku memposting di sosial mediaku, yaitu Instagramku, yaitu Google AdSense menarik iklan dari YouTubeku gitu loh, dan mention Pos Indonesia dan Google AdSense. Aku nggak tahu apakah karena itu akhirnya mereka bergerak lebih cepat. Ya aku nggak ngerti deh. Yang pasti sekarang udah keterima nih suratnya. Nah, bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama, jadi teman-teman udah mengejar jam tayang, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribers, dan memiliki kesempatan untuk dapat iklan, tapi surat PIN Google AdSense-nya belum nyampe-nyampe. Itu memang ada benernya juga kata teman-teman itu yang senior. Coba datengin kantor pos yang berdekatan dengan
alamat tujuan yang kita cantumkan di surat pada saat kita mengisi form tujuan surat ini gitu ya. Jadi kita datangin ke sana, kita tanya. Kalau nggak ada juga, kita catat aja, Pak, tolong catat nomor telepon saya, atau kalau ada surat ini tolong kontak saya, nggak usah dikirim, nggak apa-apa, saya yang ke kantor pos untuk ambil gitu ya. Nah, beberapa teman melakukan hal yang itu dan ketemu tuh di kantor pos surat Google AdSense-nya. Kebetulan aku nggak ketemu, tapi ya worth to try. Kalau teman-teman belum dapat ya cobain aja langkah itu, kali-kali memang ada. Dan pelajaran juga buat aku adalah jangan menyerah kayak aku kemarin, karena menyerah kontennya jadi kelamaan kosong. Jadi beberapa viewersku hilang gitu grafiknya karena aku udah lama nggak buat konten-konten lagi. Bagaimana dengan tahun 2022 ini? Jadi karena surat Google AdSense ini udah ada dan aku sudah memverifikasinya dan sudah diverifikasi juga dari Google AdSense. Jadi sekarang akan tampil lagi nih tayangan iklan di YouTubeku, di channelku. Jadi aku sekarang lebih semangat lagi, walaupun tidak besar nominalnya, tapi setidaknya ada nilai gitu dari konten-konten yang kita buat. Karena kan kita buat konten butuh upaya ya, yang pasti satu alat-alat. Kalau teman-teman ada yang pakai handphone, ada yang pakai kamera DSLR, kalau ada yang pakai GoPro segala macam. Tapi ada juga yang paling penting adalah konsep, pemikiran, ide-ide untuk kontennya apa. Itu emang butuh waktu, butuh upaya. Bukan kadang sih, sering banget gue mau buat konten itu gue belajar dulu. Misalnya dulu aku buat cara untuk membersihkan mobil gitu ya. Ya aku belajar dulu, aku pelajarin dulu. Terus aku coba untuk berbicara di depan kamera. Berapa kali tag ternyata nggak bagus, aku ulang terus. Terus lebih sering aku syuting di dalam mobil. Agar apa? Agar tidak banyak gangguan. Karena anakku kan dekat sama aku gitu ya. Kalau lagi buat video di jam dia lagi aktif, mau ajak main aku tuh rada susah. Jadi aku lebih sering quality time aku sendiri itu di dalam mobil. Jadi mobilku kedap suara. Jadi aku meminimaliskan suatu hal yang mengganggu untuk membuat konten. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dihargain dari teman-teman YouTuber, teman-teman pembuat konten atau konten creator. Jadi mulai sekarang aku juga akan semangat untuk membuat konten-konten ke depannya. Tapi karena beberapa bulan ke depan ini aku memutuskan untuk belum on beat sebagai taksi online driver taksi online. Jadi aku sementara membuat konten-konten yang lain dan semoga konten yang akan aku buat itu bermanfaat, karena tujuan aku emang membuat konten itu yang bermanfaat bagi teman-teman. Tapi bagi teman-teman pra driver taksi online atau yang sedang bergelut sebagai driver taksi online yang mau menanyakan sesuatu berkenaan seputar driver taksi online, perjalanan, atau hal yang lain, selama aku bisa jawab dan teman-teman tulis di kolom komentar, pasti akan aku reply, pasti aku akan bales selama aku tahu jawabannya gitu ya, bukan sok tahu. Kadang-kadang ada teman-teman yang nanya, aku cari informasi dulu sebelum aku mereply komen dari teman-teman. Agar apa? Agar yang aku berikan bukan hal yang ya lu ngasal gitu ya. Jadi teman-teman yang udah mensupport aku, please tetap aja di sini. Kalau mau nanya sesuatu nggak apa-apa, tanya aja, tulis aja di kolom komentar, pasti akan aku reply. Dan berikutnya aku akan membuat konten-konten yang berkenaan dengan kegiatan aku yang syukur-syukur yang positif. Aku tuh lagi suka berolahraga karena aku merasakan aku sedikit obesitas nih. Tinggi badan dengan berat badan itu tidak nggak sesuai gitu ya.
Aku nggak tinggi tapi badannya kok melar. Jadi aku harus melakukan satu diet, kedua olahraga yang rutin. Nah, aku akan berusaha membuat konten olahraga buat teman-teman yang mungkin juga sebagai profesi taksi online driver bisa lakukan, atau profesi yang lain bisa lakukan. Yang pasti olahraga yang aku akan buat adalah yang irit, yang murah, nggak perlu biaya besar, karena ya nggak perlu modal gede sebetulnya untuk membuat badan kita sehat. Yang penting ada keinginan. Jadi stay tune aja di channelku ini. Jangan ragu kalau mau nanya sesuatu, tulis aja di kolom komentar. Dan yang pasti teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, bagi sesama content creator kayak aku yang suka membuat konten yang dibagikan di media sosial apapun, khususnya YouTube yang aku bahas kali ini, karena aku kan bicara di channel YouTube gitu ya. Kita bisa saling tolong menolong nih, kita bisa saling membantu sesama content creator dengan cara saling memberikan komentar yang membangun dan mensubscribe. Jadi kita kan semua masih belajar, ada juga yang udah profesional. Jadi kita bisa saling memotivasi satu dengan yang lainnya dengan memberikan komentar yang membangun. Misalnya saya punya konten kurang bagus atau ada bagusnya, dikasih ini om, ada ide ini agar lebih bagus lagi, itu akan sangat membantu. Dan aku juga akan melakukan hal yang sama kepada teman-teman agar kita semua bisa maju bersama di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, demikianlah videoku kali ini. Terima kasih banget udah nonton. Mari kita saling membantu, saling maju di tahun 2022 ini ya. Ciao!